saya dapatkan di ibadah hari ini, ketika Pastor Stephen mengimpartasikan roh mati-matian, gila-gilaan dan habis-habisan buat Tuhan. Kita di hari Minggu bergelora, tapi bagaimana kalau kehidupan kita sehari-hari? Apakah roh kita tetap bergelora di dalam Tuhan? Apakah kita tetap sama? Jadi ketika Pastor Stephen menyampaikan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu, itu betul-betul saya dan istri saya alami dalam kehidupan sehari-hari. Setiap hari Jumat kami ada tutup toko lebih awal, jam 4 sore, dengan tujuan untuk mengikuti prayer group. Di Jakarta Barat, kami berdomisili di Kabupaten Serang, Kecamatan Ciruas. Itu dari tol sekitar 2 jam, kalau macet 2 jam setengah. Jadi ketika kami mengambil firman itu, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, kami tutup toko, tutup kantor saya karena saya notaris PPAT. Kalau soal rugi, omset hilang, belum lagi hari Sabtu, belum lagi hari Minggu. Jadi benar-benar ketika kami memprioritaskan mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya melalui agenda di dalam rumah rohani, kami betul-betul menikmati berkat daripada Tuhan lebih dari sekedar uang. Pastor Stephen tadi mengatakan janganlah khawatir. Nah, itu betul-betul kami alami, menyertai hidup kami sehari-hari. Jadi ada omset, cukup omset atau tidak ada uang, itu tidak mempengaruhi hidup kami lagi. Karena kami bukan lagi hidup dari fakta lahiriah, tapi kami hidup dari fakta rohani, apa yang firman yang sampaikan, yang datang atas hidup kami berdua. Nah, apa itu proses membangun iman? Proses membangun iman adalah sebuah proses di mana saudara menggantikan semua logika ilahi yang saudara miliki, logika manusiawi yang saudara miliki, yang terus terbangun berdasarkan fakta lahiriah, digantikan dengan logika ilahi yang bersumber dari fakta-fakta rohani yang terambil dari firman-Nya. Perhatikan baik-baik, ada logika manusiawi, ada logika ilahi. Tuhan menghendaki kita hidup membangun logika ilahi kita. Ada fakta lahiriah, ada fakta rohani. Fakta lahiriah terambil atau muncul berdasarkan apa yang kita alami, apa yang terjadi di atas muka bumi ini. Tapi fakta rohani terambil dari firman-Nya. Nah, Tuhan menghendaki kita hidup bukan berdasarkan fakta manusiawi. Tuhan mau kita hidup berdasarkan fakta ilahi. Halo, amin. Yang terambil dari firman-Nya. Nah, tetapi proses perubahan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ini bukan sebuah proses yang terjadi dalam semalam. Cuman 2 orang. Tuhan menghendaki kita belajar bertekun. Katakan, Tuhan mau aku bertekun, menggali firman, menemukan fakta-fakta rohani di dalam firman, dan mulai mempergunakan fakta-fakta rohani yang ada untuk mempengaruhi jalan berpikirku, keyakinan-keyakinanku, sikap hatiku, sehingga aku lebih mempercayai fakta rohani daripada fakta lahiriah. Aku lebih mempercayai firman-Nya daripada realita manusiawi yang ada. Karena aku tahu firman-Nya memiliki kuasa untuk mengubahkan hal-hal yang mustahil menjadi mungkin, bahkan membuat yang tidak ada menjadi ada. Dan firman-Nya itu tinggal tetap. Walaupun langit dan bumi akan berlalu, tapi firman-Nya tinggal tetap. Yang setuju katakan amin. Alkitab mengatakan sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, Roma pasal yang keempat, Abraham berkata, aku tetap berharap dan percaya. Alkitab katakan lebih lanjut, imannya tidak menjadi lemah. Wih,
Kenapa? Walaupun lihat fakta lahiriah, dia sudah tua, rahim Sarah sudah tertutup, faktanya terus berbicara. Fakta lahiriah terus berbicara. Tapi Abraham tidak menjadi lemah imannya. Sebaliknya, dia semakin diperkuat untuk memuliakan Allah. Apa sebabnya? Karena terbangun logika ilahi. Apa logika yang terbangun dalam hidup Abraham? Yang berjanji kepadaku adalah pencipta langit dan bumi. Kalau cuman sekedar manusia, raja atau semacam itu, dia bisa saja tidak menggenapi janjinya. Tapi yang berjanji padaku adalah Sang Pencipta yang menciptakan langit dan bumi, cukup hanya dengan berfirman. Nah, sekarang pribadi yang sama, yang ketika berfirman menciptakan langit dan bumi, sudah berfirman lagi, seperti bintang di langit, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ada dua hal yang paling berbicara kuat. Yang pertama, Tuhan menyatakan kembali dalam hidup saya bahwa Dialah Allah yang menyertai sampai garis akhir. Jadi bagaimana hari ini dijelaskan untuk membangun logika ilahi, membiarkan logika ilahi itu berbicara lebih kuat daripada setiap fakta yang ada. Terkadang ketika saya berdoa, saya tidak langsung merasakan realita Tuhan, sehingga sempat terpikir, di mana ya Tuhan? Maksudnya apakah karena ketidakakuratan saya lalu Tuhan menjadi jauh? Tapi dari firman yang tadi disampaikan juga bahwa barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah itu ada. Nah, saya kembali diingatkan untuk harusnya logika ilahi itulah yang terbangun. Kamu tidak boleh mempercayai fakta yang ada. Tapi kamu harus terus percaya bahwa ketika kamu benar-benar sungguh-sungguh mencari Tuhan, itu artinya Tuhan pasti berbicara dan Tuhan menyatakan realitanya. Dan yang kedua adalah ketika Det membagikan mengenai Matius 11 ayat 28. Pikulah yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Dari kata belajarlah kepadaku, tiba-tiba ada suatu pemahaman yang Tuhan berikan yang membuat rasanya hati ini melompat gitu. Karena sekian waktu ini sebenarnya saya mendoakan, saya membutuhkan hikmat dan anugerah untuk mendidik generasi ini dalam profesi saya sebagai seorang guru. Nah, tapi saya merasa saya kurang mampu. Saya masih belum mengerti bagaimana caranya untuk mendidik generasi ini. Tapi dari kata firman, belajarlah kepadaku, saya seperti merasa, wah saya itu bisa belajar dari Tuhan sendiri loh. Tuhan sendiri yang akan memberikan kepada saya hikmatnya bagaimana Tuhan sendiri mendidik saya, mendidik generasi ini. Jadi Tuhan juga menyatakan bahwa Dialah Bapa yang sudah memulai perjalanan iman saya. Dia yang memanggil saya sampai sejauh ini. Tidak peduli apapun yang menjadi karakter manusia lama saya, tapi Dialah menjadi sosok yang kepadanya saya bisa terus belajar. Dan saya hanya perlu menghidupi apa yang sudah Dia sampaikan pada saya, seperti apa pribadinya. Dia akan terus menyertai saya sampai saya terus disempurnakan menjadi seperti yang Dia mau. Oh, luar biasa sekali. Luar biasa bagi setiap orang yang mau menghidupi. Kalau tidak mau menghidupi, itu biasa-biasa saja. Karena kami menghidupi, melakukan apa yang diarahkan oleh Bapa Rohani dan diarahkan oleh Roh Kudus dalam hidup kami mengalami. Kalau saya tidak taat, saya tidak akan mengalami. Dengan kuasa iman, engkau akan menaklukkan dunia ini. Dengan kuasa iman, engkau akan menghadirkan kerajaannya. Dengan kuasa iman, engkau akan menyatakan kedaulatan Tuhan. Terjadilah atasmu di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan.